Oke, salam semuanya. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya. Saya diangkat kepercayaan oleh Tuhan untuk menyampaikan renungan singkat buat kita pada siang hari ini. Saudara yang terkasih, saya nggak perlu menanyakan kabar teman-teman, karena setiap saya ketemu sama teman-teman selalu saya tanya kabar. Salam Om, salam Kak. Saya selalu menanyakan kabar buat teman-teman. Jadi mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini yang terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Semua sudah dapat, amin? Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Saya nanti baca ayat yang pertama, teman-teman baca ayat yang kedua secara bergantian. Firman Tuhan berkata, Yakobus 3 ayat 13. Hikmat yang dari atas. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Haleluya, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kitab ini ditulis oleh Yakobus, saudara Yesus, dan bukan Yakobus Rasul. Kita bisa melihat di dalam kisah para rasul, ayat pasal yang ke-12 ayat 17, dan kisah para rasul 15 ayat ke-13. Surat Yakobus ini, saudara, adalah salah satu surat yang ditulis pertama pada tahun 49 Masehi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sesudah Stefanus mati martir, dan kita tahu bahwa setelah Stefanus mati martir, banyak penganiayaan orang Kristen semakin meningkat. Dan kita lihat di situ, saudara yang terkasih, seluruh orang Kristen yang percaya tersebar di seluruh kerajaan Romawi. Selanjutnya, saudara yang terkasih, ada komunitas Kristen yang berkembang pesat di tahun-tahun itu. Ada di Roma, di Alexandria, dan di Yunani serta di Asia Kecil. Namun mereka, orang-orang Kristen mula-mula ini tidak mendapat dukungan dari gereja yang sudah berkembang itu, atau orang-orang Kristen yang Yunani yang sudah mampat ini. Akhirnya, saudara, Yakobus menuliskan surat ini kepada mereka sebagai seorang pemimpin yang mempedulikan mereka untuk menguatkan iman mereka di masa yang sulit tersebut. Yakobus menunjukkan kepeduliannya terhadap orang-orang Kristen dengan memaparkan kepada mereka mengenai kebiasaan-kebiasaan munafik yang mereka lakukan, dan mengajarkan kepada mereka tentang Kristus yang benar itu. Saudara-saudara yang terkasih, itulah latar belakang kitab secara singkat. Saya akan dari teks yang telah kita baca tadi, saya memberikan tema buat kita semua, ialah hidup yang dipimpin oleh hikmat Allah. Sekali lagi, hidup yang dipimpin oleh hikmat Allah. Siapa kita yang mau hidup kita dipimpin oleh hikmat Allah? Angkat tangan, teman-teman. Yang gak mau dipimpin, turunkan tangannya. Ya, kita semua mau ya hidup dipimpin oleh hikmat Allah. Sebelum kita menganalisa teks yang telah kita baca, sebaiknya kita bertanya, mengapa Yakobus menuliskan bagian ini? Mengapa Yakobus menuliskan bagian ini? Karena Yakobus sebelum ayat yang telah kita baca itu telah berbicara mengenai lidah, dosa karena lidah, dan dia berkata bahwa lidah kita itu buas. Kita bisa baca pada ayat 6, dia berkata di situ, Yakobus menjelaskan bahwa lidah itu merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, kata Yakobus. Dengan lidah kita bisa menyembah Tuhan. Tetapi dengan lidah juga kita bisa mengutuk manusia
yang diciptakan menurut gambar dan rupa Dia, rupa Allah. Yakobus melanjutkan dengan berkata, dari lidah yang satu, dari mulut yang satu keluar berkat dan keluar juga kutuk. Haleluya. Setelah Yakobus berbicara mengenai efek-efek dari lidah, saudara, lalu ia menjelaskan bagaimana supaya lidah itu penuh dengan berkat dan bukan kutuk. Nah, saudara yang terkasih, Yakobus mengatakan kita bisa mempunyai mulut atau lidah yang penuh dengan berkat. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki hikmat yang dari atas. Makanya ayat yang kita baca itu muncul. Saudara yang terkasih, seringkali kita tertipu dengan mulut manis seseorang. Atau kalau Bang Franky bilang mulut minyak. Ya, mulut minyak. Kita tidak percaya teman-teman kalau orang-orang yang kita anggap baik itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Mengapa seperti itu? Karena dunia ini licik, memperdayakan pikiran kita, memperdayakan hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat kebenarannya. Tetapi kita pada saat ini akan belajar mengenai bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh hikmat Allah, bukan hikmat dari dunia. Ayat ke-13a berkata demikian. Yakobus berkata dengan berkata, siapakah di antara kamu yang baik dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Mengapa Yakobus memberikan pertanyaan ini pada ayat pertama? Karena beberapa orang pemimpin gereja, tetapi mereka ini pemimpin gadungan, saudara, berpikir bahwa mereka memiliki hikmat, memiliki pengertian lebih daripada orang lain, lebih daripada orang-orang lain. Namun pada faktanya kehidupan mereka, pengajaran mereka, perkataan mereka justru menimbulkan perpecahan di antara gereja-gereja pada saat itu. Makanya Yakobus menuliskan atau memberikan pertanyaan ini, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemahan lembutan. Saudara yang terkasih, frase ini, pertanyaan ini adalah sebuah tantangan bagi sebagian orang pada saat itu yang merasa bijak, yang merasa berpengetahuan dan berpengertian. Karena kenapa? Karena di sini diajak untuk melakukan pengertian itu, melakukan pengetahuan itu dalam kehidupan nyata, bukan hanya sebatas pemikiran dan omong kosong. Saudara yang terkasih, di ayat 13a itu Yakobus berkata, siapa di antara kamu yang Yakobus berkata, siapa di antara kamu yang berakal budi dan berpengertian? Yakobus tidak bertanya, siapa di antara kamu yang bergelar doktor? Enggak ada. Yakobus tidak bertanya, siapa di antara kamu yang hartanya banyak? Enggak. Yakobus tidak bertanya, siapa di antara kita yang berprestasi secara akademis? Enggak. Karena kenapa? Karena Yakobus tahu, Yakobus paham sekali tentang pengetahuan itu berbeda dengan bijaksana. Ada orang-orang yang memiliki gelar yang lebih tinggi dalam pendidikan, tetapi tidak berhasil dalam mendidik anak-anaknya. Tetapi ada oma yang tidak menyandang gelar pendidikan, tetapi berhasil. Kenapa seperti itu, saudara yang terkasih? Kita patut tanyakan. Karena mereka hanya memiliki pengetahuan, tetapi tidak berbijak. Jadi jika saya, saudara, pada hari ini hanya berpengetahuan tetapi tidak berbijak, saudara, kita sama seperti bangunan yang tinggi yang tampaknya megah tetapi pondasinya rapuh, dan sebentar lagi akan ada badai, akan ada angin yang menghancurkan dan meruntuhkan bangunan itu. Saudara yang terkasih, sama halnya dengan hikmat. Meski tidak nampak, tetapi dia adalah dasar dari pengetahuan yang sedang kita kerjakan saat ini. Amin. Kita baca pada ayat 13b berkata, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Apa yang dimaksudkan oleh Yakobus pada bagian ini? Apa, saudara yang terkasih? Penekanan Yakobus di frase ini ialah tentang karakteristik lemah lembut. Kelemah lembutan di sini dipahami dengan sebagai kerendahan hati yang kontras dengan arogansi. Kelemah lembutan dapat diartikan sebagai kesediaan kita, kesediaan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan, menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, yang berarti kita berusaha mengetahui, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Yakobus menasihati orang-orang percaya bahwa hikmat bukan sekedar pengetahuan yang ada dalam pikiran, melainkan sebuah perilaku yang harus diwarnai dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara terkasih, dalam teks yang telah kita baca itu ada dua hal tentang hikmat yang disampaikan oleh Yakobus. Yang pertama, hidup orang yang dipimpin oleh hikmat duniawi, dan yang kedua, hidup orang yang dipimpin oleh hikmat Allah. Nah, kita bahas satu-satu, saudara yang terkasih. Apa ciri-ciri hidup orang yang dipimpin oleh hikmat duniawi? Yang pertama, di dalam ayat 14 berkata, ciri-cirinya ialah hidup di dalam iri hati. Dia selalu berfokus pada kelebihan orang lain dan berfokus pada kelemahan dirinya. Orang yang iri hati tidak menerima jika orang lain itu sukses dan mengharapkan orang yang sukses itu mendapat mengalami kehilangan. Contohnya, saudara yang terkasih, kita sebagai mahasiswa dianjurkan dan diharuskan untuk kumpul HP setiap pada waktunya. Tetapi di antara kita ada yang tidak kumpul HP, yaitu Bang Ari. Bang Ari tidak kumpul HP. Kenapa? Karena sudah dicegah oleh Bapak Ibu dosen. Tetapi karena kita melihat dia nggak kumpul HP, ini contoh ya, bukan kebenaran gitu. Akhirnya kita berbondong-bondong juga, nggak adil itu namanya kan. Udah nggak usah saya kumpul HP juga gitu. Dengan demikian ada dampaknya, yaitu kita melawan aturan dan akhirnya kita dimerit. Ini contoh sesuai yang terkasih. Jadi ketika ada iri hati, pasti ada dampaknya dalam diri sendiri dan dalam lingkungan kita. Sesuai yang terkasih, jika kita masih ada dalam diri kita iri hati, pasti ada dampaknya. Dampaknya ialah kekacauan yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Jadi jika kita memiliki iri hati, itu bukan hikmat dari Allah, melainkan hikmat dari duniawi, hikmat dari setan, hikmat dari diri sendiri. Haleluya. Saudara yang terkasih, ciri hidup orang yang dipimpin oleh hikmat duniawi yang kedua ialah mementingkan diri sendiri atau egois. Dapat juga diartikan bahwa tidak mementingkan nasib orang lain. Bagaimana sifat-sifatnya ya? Ciri-ciri atau sifat yang mementingkan diri sendiri. Yang pertama, merasa tidak bersalah jika merepotkan orang lain. Kedua, selalu ingin dinomorsatukan dalam segala hal. Itu namanya egois, mementingkan diri sendiri. Ketiga, sangat jarang menghargai usaha dan kerja keras orang lain. Ketiga, keempat, saudara, selalu merasa bahwa dirinya benar dan orang lain itu salah. Kelima, saudara yang terkasih, enggan mempertimbangkan masukan yang disampaikan oleh orang lain. Dan keenam, melakukan segala sesuatu seperti mengatur orang lain demi kepentingan diri sendiri. Contohnya, saudara yang terkasih, kita semua mahasiswa di sini harus ya konsisten dalam antrian. Kalau kita makan, saudara yang terkasih, apalagi kalau menunya ayam, ya mungkin teman-teman saya sendiri ya, sudah diajar kita supaya kita harus antrian. Tetapi kalau menunya ayam, sebentar dulu saya mau ambil, sebentar. Hanya sebentar sudah stop di situ kan. Padahal ada teman yang duluan udah jadi ke nomor 2, ke nomor berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena ada mementingkan diri sendiri. Haleluya. Itu contoh sesuai yang terkasih. Nah, ciri hidup orang yang dipimpin oleh hikmat Allah, hikmat duniawi, ialah yang ketiga, memegahkan diri, yang berarti angkuh, congkak, sombong. Itu hal yang bukan berasal dari Allah, atau hikmat yang bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari dunia. Dan ciri yang keempat yang ada dalam teks itu, ciri orang yang dipimpin oleh hikmat Allah, hikmat duniawi, ialah melawan kebenaran. Kita bisa melihat di dalam ayat ke-14 sesuai yang terkasih. Jadi dampak dari hikmat yang berasal dari dunia ialah kekacauan di dalam ayat ke-16. Dan segala macam perbuatan jahat dikatakan pada ayat 16 itu berkata, sebab di mana ada iri hati dalam hati yang sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, itulah ciri hikmat yang berasal dari dunia. Amin. Sekarang kita membahas tentang ciri yang berasal dari Allah. Orang yang mau dipimpin oleh hikmat Allah, mereka yang dengan rendah hati hidup dalam ketaatan firman Allah. Ciri yang pertama, jika orang itu mau dipimpin oleh hikmat Allah, di dalam ayat 17 berkata, memiliki hidup yang murni atau bersih, artinya hidup kudus.
Kedua, saudara yang terkasih, di dalam ayat itu, ciri yang kedua ialah menjadi seorang pendamai. Wow, ini luar biasa, saudara yang terkasih. Menjadi seorang pendamai, bukan pemarah, bukan pemecah belah. Ketiga, menjadi peramah. Keempat, menjadi penurut, bukan pemberontak. Amin. Amin, haleluya. Sudah mulai ngantuk-ngantuk ya. Yang kelima, ciri yang kelima ialah penuh dengan belas kasihan. Siapa di sini yang penuh dengan belas kasihan? Tolong lambaikan tangannya. Yang penuh dengan belas kasihan, yang enggak penuh dengan belas kasihan, turunkan tangannya. Ya. Semua penuh dengan belas kasihan ya, haleluya. Berikutnya ialah tidak memihak dan tidak munafik di dalam ayat 17 itu. Itu ciri hidup orang yang dipimpin oleh hikmat Allah. Dampaknya ketika hidup dipimpin oleh hikmat Allah menghasilkan buah kebenaran. Di dalam ayat tersebut dituliskan menghasilkan buah kebenaran. Kalau kita melihat di dalam Galatia, buah apa yang dihasilkan? Saudara tahu ada 9 itu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, lembut, dan penguasaan diri. Dan itu yang akan keluar, itu yang akan nampak, itu yang akan terjadi jika kita mau dipimpin oleh hikmat Allah. Jadi pertanyaan buat kita semua pada kesempatan ini ialah, kita hidup dalam hikmat yang mana? Hidup dalam hikmat duniawi atau hidup dalam hikmat Allah? Kita mau dipimpin oleh hikmat yang mana? Hikmat duniawi atau hikmat yang berasal dari Allah? Tapi secara pribadi saya mengajak kita semua untuk mau hidup dipimpin oleh hikmat Allah dan bukan dipimpin oleh hikmat duniawi. Amin. Siapa yang mau dipimpin oleh hikmat Allah? Angkat tangannya. Saya nggak mau lihat teman-teman. Tuhan yang tahu. Amin. Kita semua mau dipimpin oleh hikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi orang yang hidup dipimpin oleh hikmat Allah, ingat ini, imannya harus dapat didemonstrasikan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Katakan sama kiri kanannya, iman itu dipraktekkan, bro. Haleluya. Jadi saya percaya bahwa kita semua sedang dibentuk, sedang dalam proses. Jadi jika ada juga yang lemah, mungkin ada kesalahan, mari kita saling berpegang tangan. Tetapi satu tujuan kita yang disampaikan oleh Pak Porman kemarin ialah, siapa yang masih ingat tujuan hidup yang disampaikan oleh Pak Porman? Hah? Ada yang tahu tujuan hidup yang disampaikan oleh Pak Porman kemarin? Ya, kita tanya sama Pak Porman, saya juga lupa jadinya. Tapi tujuan hidup yang mau saya ajak kita ialah seperti yang dikatakan oleh amanat agung. Kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan, supaya orang-orang yang sudah mau masuk dalam neraka kita bisa cabut kembali, kita bawa ke surga bersama dengan Tuhan. Amin. Kesimpulan bagi kita semua pada siang hari ini ialah hikmat yang berasal, hikmat yang benar harus terwujud dalam kehidupan yang benar juga, khususnya melalui relasi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu marilah kita memohon agar Allah terus mengalirkan hikmat melalui hidup kita, melembutkan hati kita, merendahkan hati kita, dan juga memenuhi hati kita dengan penuh belas kasihan, sehingga kita dapat menjadi pembawa berkat, dan kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain dalam setiap hidup kita. Amin. Sehingga kita bisa menjadi orang yang dimaksudkan Yesus pada khotbahnya, Tuhan Yesus pada khotbahnya di bukit. Dia berkata, barang siapa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya rindu kita semua bisa berbahagia karena membawa damai. Amin. Haleluya, saudara terkasih. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan, karena hanya pertolongan Tuhan yang bisa memampukan kita untuk mengikuti kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur berkebenaran ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa hikmat dari Allah akan membawa kami terus naik next level ya Tuhan. Terus membawa kami lebih mengerti tentang kebenaran firman.
Ajar kami ya Tuhan, kami percaya bahwa melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami akan diberi kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati para hamba-hamba-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menutup bungkus mereka dengan darah-Mu memampukan mereka dalam menjalani hari-hari mereka di masa-masa yang akan datang ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin.